kepalaku, ucap Ayla yang sudah berhasil keluar dari tornado gagak itu. Sementara di sisi yang lain, si gagak sudah terluka parah. Batu ilusi adalah taktik yang menyeramkan, hanya memberikan kerusakan pada ilusi saja. Hanya mencoba menghilangkan badai, tapi melihatmu yang muntah karena darah seranganku, ya hahaha. Tubuhmu juga pasti seperti para burung gagak yang dicangkang ilusi itu. Aku akan mengakhirimu, Tuan Gagak, ucap Chen yang berkata demikian. Namun ketika dia berkata begitu, terjadi sesuatu di kubusnya. Kubus yang membawa mereka terlihat akhirnya menjadi kubus kotak sempurna dan tiba-tiba bersinar. Swing. Kita pun dipindahkan ke perguruan lagi. Apa? Ingin menyelamatkan dunia, ucap si kakek. Iya betul, ucap orang yang baru datang. Sidekick berbakat manusia super adalah James, bukan? Aku ingin seperti itu. Saya ingin menjadi orang yang menyilaukan dan memandu demi kemanusiaan. Kakek berkata, tapi kau bicara seolah-olah itu terjadi di masa lalu. Ya, aku kehilangan teman saya, ucap orang ini. Baiklah, sekarang aku mengerti kehilangan temanmu ya. Betul, dia adalah manusia super juga. Teman saya Ali yang berjanji akan menjadi pahlawan bersama dengan saya, melindungi bumi dari para alien. Sambil dia mengingat sosok Ali, temannya yang menghilang, mengucurkan air mata. Teman saya Ali yang seharusnya membuat mimpi menjadi kenyataan telah hilang. Kita dipindahkan ke Nangi dan kawan-kawan. Hahaha, sepertinya ada yang terjadi ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan terjadi ledakan sinar plasma ke udara di pulau gagak tersebut. Nangi dan semuanya melihat ke arah sana. Apa yang terjadi? Apa itu? Cepat masukkan aku ke dalam tas, ucap alien di sana. Cahaya yang memancarkan saat getarannya. Apa ini sebuah peringatan? Tapi cahaya itu terlihat tidak berbahaya. Apa yang terjadi? Kita dipindahkan lagi ke pantai. Rupanya itu adalah cahaya teleport yang sebelumnya membawa gerombolan gagak dan teman-temannya, kini membawa orang-orang yang ada di sana. Ayla melihat kejadian itu. Chen pun melihat kejadian itu. Kita bertemu lagi. Chen, Sonata, ucap seseorang. Ini adalah si pari atau mantarai. Dan kita melihat alien yang lebih mengerikan dari mantarai. Entah apa itu. Hangribon. Orang ini juga yang seperti dinosaurus bernama, kita tidak diperlihatkan siapa itu, dan orang ini juga kita tidak diperlihatkan siapa namanya. Sementara alien dengan mata satu yang paling bertubuh kecil yang sepertinya adalah pemimpin dari mereka bernama Sid SID. Ayla melihat kejadian itu. Tiba-tiba badannya benar-benar kaku karena ketakutan. Badanku menjadi tegang. Insting selektif saat menghadapi musuh, provokasi, analis tatapan, postur defensif, dan garis serangan. Kehilangan semua fungsi untuk menentukan alasan. Pertanyaan melintas di benakku. Jadi apa yang harus kulakukan, ucap Ayla. Penderitaan mental terus terlempar padaku. Ayla pun benar-benar bergiri-ngeri melihat mereka semua di tanah kematian tanpa ada jalan keluar. Aku seperti sedang mencari jawabannya. Namun tiba-tiba Jen berteriak, Ayla, sadarlah. Ayla pun sadar. Ayla, mundurlah, ucap Jen, apa yang kau bilang? Ya benar. Rasa malu dan ketidakberdayaan karena tidak memiliki kekuatan untuk mengambil keputusan. Chen juga pasti sangat gelisah saat ini. Udara yang sangat terkompresi, yang bahkan 1 inci gerakan pun tidak akan bisa ditoleran. Makhluk yang bebas di dalamnya, yang memegang pilihan yang ada dari keberadaan mereka saja. Tekanan yang diterapkan pada semua terkecuali rekan-rekannya. Di sana si mata satu berkata, jadi begitu ya, mereka semua kalah, sambil melihat si gagak yang sudah babak belur. Dan tiba-tiba saja cacing muncul di tanah. Apa itu, ucap Chen dan Ayla. Cacing itu pun terlihat seperti sedang memberikan hormat pada alien mata satu. Kau, rupanya cacing itu memakan dari si gagak. Sepertinya kau ingin diakui ya, Tuan Shi, ucap si gagak. Maaf saya. Alasan kenapa kau terus berada di posisi bintang 2 adalah karena keuletan dan kesetiaanmu yang luar biasa. Kecrak. Dia pun dimakan oleh cacing itu. Kalau menurut urutan kekuatan, kau pasti sudah menyerahkan posisimu. Alasannya dia bergerak sendiri adalah seperti itu. Saya akan menerima hukuman. Dia pun dimakan oleh cacing itu. Chen dan Ayla melihat kejadian itu. Dan begitulah gagak ini pun menjadi almarhum. Mungkin dia hanya bisa berkata, Tuan Sid, dia mati. Apa ini? Apa itu tubuh utama dari gagak itu, ucapnya.
tapi dia membunuhnya begitu saja padahal kita sangat kerepotan. Tiba-tiba Sid menunjuk sesuatu. Kau tidak boleh dibunuh, ucapnya. Tangkap kedua orang itu. Dan begitulah kedua alien yang ada di sampingnya pun langsung bergerak dengan sangat cepat. Tiba-tiba alien dengan pedang muncul di sana. Sebuah pedang. Chen berhasil menghindarinya sadar. Namun ketika dia menghindarinya, suatu pukulan akan terkena pada Chen dan gecerak. Si dinosaurus ini pun berhasil menghajar Chen, ucap Ayla yang berteriak. Namun ketika dia berteriak begitu, dia terkena pukulannya juga. Benar-benar gila dasar. Tiba-tiba saja Chen pun mengeluarkan seluruh kekuatannya. Baiklah kalau begitu, aku juga. Tower of Cardal. Sebuah menara tiba-tiba muncul di sana. Ini adalah kekuatan yang pernah dibilang oleh Chen kepada Sandper dan lainnya. Di sana Sid melihat kedatangan tower yang baru datang itu. Cipari berkata, apa itu? Aliennya yang lainnya juga berkata, apa itu? Sebuah tower yang terbuat dari batu-batu yang sangat banyak. Bahkan ketika itu udara tiba-tiba menjadi mendung dan sangat lembab di sana. Ayla melihat kedatangan dari tower itu. Menara. Tiba-tiba ada sebuah menara. Kekuatan yang tidak bisa menyebabkan perubahan cuaca di daerah ini. Namun, apa ini? Bahkan tangan dan taji-tajiku benar-benar ketakutan. Tapi sebenarnya apa yang terjadi? Chen ada di mana? Kita dipindahkan ke Devin bersama suaminya atau pacarnya yang sedang masuk ke dalam mobil. Pendarahanmu tidak berhenti. Apa yang harus kulakukan? Beritahu apa yang harus kulakukan, babe. Tenanglah, ucap Devin. Apalagi kali ini tiba-tiba mereka merasakan sesuatu. Getaran yang sangat luar biasa. Aura yang sangat besar. Ini adalah Chen. Devin yang merasakan sesuatu itu dan tahu apa yang sebenarnya terjadi. Chen yang saat ini sudah serius dan melakukan semua yang dia bisa. Mungkin tidak ada yang tahu. Dan kau mungkin tidak peduli jika membuang semuanya, ucap Chen. Saat ini Chen berdiri di atas tower yang dia buat sambil diiringi oleh petir-petir yang sangat banyak. Chen berdiri dengan mata yang sangat bersinar, siap untuk melakukan sesuatu. Dia pun memegang sebuah kursi yang ada di sana dan tiba-tiba tower itu pun mengeluarkan sinar yang sangat benderang. Semua orang di sana benar-benar bersiap dengan apa yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan oleh Chen. Gelombang kekuatan yang luar biasa. Tapi apa ini? Suara lagu kah? Sid melihat kejadian itu. Pemulihan yang sangat cepat, energi yang besar dari sebelumnya. Rupanya tower itu memberikan pemulihan pada Ayla. Semua cedera dan rasa lelah menumpuk semuanya telah pulih kembali. Ayla pun sudah pulih kembali. Chen pun berada di bawah dengan melompat. Apa ini, Chen? Ya benar, ini adalah kekuatan dari Tower of Cardal. Jika berada di sekitar menara itu akan menyembuhkan luka dan pikiran lalu tubuh juga. Namun di sana Ayla melihat, kalau dilihat-lihat pemulihan itu sepertinya tidak berlaku untukmu ya Chen. Menara yang berderet seperti ilusi. Hengi, kekuatan fondasi itu benar-benar di luar akal sehat. Apa ini akibat dari serangan yang aku berhasil hindari dengan tipis waktu itu? Kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Siapa sebenarnya orang itu atau makhluk itu yang membawa pedang? Chen berkata, Ayla, bersiaplah. Kelompok yang berpusat pada makhluk itu bernama Sid. Kau pasti tahu mereka berada di level berbeda dari monster-monster yang pernah kau tangani sebelumnya. Benar, makhluk itu benar-benar tidak masuk akal. Dia merobek setiap tangan dan jiwa milikku, lalu menyerang juga mentalku. Tapi bagaimana kita bisa melakukannya, ucap Ayla. Tenanglah, kita pasti bisa menang. Lindungi menaranya, ucap Chen yang bersiap-siap menggunakan kekuatan dari menawar Tower Cardal. Kesempatan pasti akan datang. Alien samurai itu mengeluarkan pedangnya. Pedang? Dia memanggil pedangnya lagi. Dia mengeluarkan pedangnya. Sementara si dinosaurus itu melihat alien samurai ini, menatapnya dengan sangat sinis. Shigera. Rupanya alien pedang itu bernama Shigera ya. Seperti yang kita tahu, Shigera adalah orang atau kenalan dari Nangi yang dicari ke Pulau Gagak. Tapi entah apa yang terjadi, Shigera mungkin menjadi alien atau semacamnya. Ini mungkin kemampuan dari Sid yang bisa merubah manusia menjadi alien atau semacamnya. Seperti kemampuannya si Ipan yang merubah mayat menjadi zombie atau semacamnya juga. Alien ini bernama Shigera. Akhirnya kita sebut saja alien ini bernama Shigera. Dia pun memasukkan pedangnya bersiap untuk melakukan sesuatu. Pedangnya dimasukkan, itu adalah dan kecelakaan sebuah tebasan yang sangat lurus terjadi di sana.
Di detik-detik terakhirnya Ayla bersiap untuk menghadapi itu. Dia mengeluarkan pedangnya dalam jarak seperti itu. Sid melihat kejadian itu. Apa sudah putus asa, ucapnya. Terlihat sebuah batu dan terlihat sudah lama tidak bertemu. Chen, ucap yang baru saja datang. Dan benar saja, yang baru saja datang membuat mereka semua terkejut. Benar-benar mirip ya, ucap Chen. Dan benar-benar saja Chen pun mengeluarkan kekuatannya. Terlihat pasukan batu muncul di sana, dari mulai membawa pedang, membawa tombak, bahkan membawa palu. Mereka semua adalah bawahan dari Chen. Sonata, kalian harus bekerja keras lebih sedikit, ucap Chen. Kita dipindahkan ke suatu tempat. Ini adalah klub malam, suatu klub malam di mana orang-orang sedang party. Wah, kacau sekali, ucap seseorang yang melihat handphonenya. Hei, kenapa kau bicara begitu? Bukan itu maksudku. Maksudku di Australia sepertinya tidak main-main, ketegangan meningkat. Beberapa video mengejutkan diambil di lokasi kejadian, ucap reporter. Sebenarnya apa yang terjadi di sana? Pemerintah Australia mengatakan bahwa krisis ini lebih besar dari perang Korea sebelumnya. Serangan udara dari para alien. Kami terus memantau apakah para manusia super akan datang atau tidak. Chen Sonata ya, manusia super dari Inggris. Selain dia, siapa lagi yang ada di sana? Lalu reporter berkata, di sisi lain tim pasukan khusus Amerika ditempatkan di Australia menilai bahwa situasi ini sulit untuk dipahami. Mereka memusatkan upaya untuk meredakan kepanikan warga dengan memindahkan tempat berlindung dan membangun garis pertahanan. Terlihat seseorang sedang memperhatikan ponsel orang itu. Apakah orang ini juga seorang manusia super? Entahlah, tapi orang ini bernama Immorte. Bartender berkata, para manusia super itu akan mengalahkan alien itu, ya kan? Ya, tentu saja. Tidak pernah aku berpikir seperti ini, tetapi kalau para manusia super itu mati, apa yang terjadi pada saat ini? Para manusia super itu mati ya. Selain manusia super, kita tidak bisa bergantung pada yang lainnya. Kita tidak bisa menjamin bahwa mereka tidak akan pernah namun tiba-tiba bahaya. Suatu peringatan muncul. Aku bukan kritikus, tapi ini semua akan bergantung pada keberuntungan. Bila ada surga dan neraka, pasti ada neraka juga. Pasti akan sangat aneh kalau seluruh dunia aman dan bahagia, bukan? Bayangkan tidak ada insiden selama bertahun-tahun di tempat ini. Kalian tidak bisa melihat alien pun. Bahkan ketika kau ingin melihat alien, kalian tidak bisa melihatnya. Dengan begitu, tidak ada kekhawatiran. Buka matamu, Vivian. Tempat ini adalah Prancis. Bicara apa kau ini? Apa yang kau dengar? Kalau manusia super lainnya, maka manusia super lenyap dan Prancis pun pasti akan berbahaya, ucap Vivian yang ada di sana sambil menuangkan koktail yang ada di sana. Ini adalah musisi Among gitar, bermain gitar di tempat itu, sedang memanaskan panggung, bernama Franklin. Tiba-tiba dia berkata, ini bukan konsep cintaku, dan tiba-tiba membanting gitar itu. Semuanya bersiaplah. Mengambil sebuah gitar listrik, kau mau mengubah suasana. Tiba-tiba menggelegar, hahaha. Dan begitulah dia pun maju ke tengah arena. Sambil dia berjalan, terlihat sebuah kertas yang jatuh dari arah sepatunya. Dan rupanya kertas ini adalah kertas yang sedang diselidiki oleh Ipan ya, kalau tidak salah. Kita dipindahkan ke pertarungan pantai lagi. Di sana Shigera bersiap dengan pedangnya menyerang untuk kekuatan Chen dan kecerak dar. Di sana pedangnya ditahan oleh manusia batu berpedang. Namun Shigera tidak berhenti di sana. Dia terus mengayunkan pedangnya. Sadar lagi. Mereka berdua bertarung dengan sangat intens. Shigera kini memakai kedua tangannya untuk menyerang manusia batu itu. Namun ketika dia akan bersiap itu, sebuah bola besi akan menghantam dirinya. Kecrak dar. Dia pun berhasil menghindarinya dengan cara melompat ke atas. Namun tidak berhenti di situ saja, sesuatu muncul dari atas. Dar. Manusia batu berpalu kini datang untuk menghancurkan Shigera. Namun ketika itu mereka berhasil menghindarinya. Di sana si dinosaurus hanya bisa melihat. Ketika itu sesuatu muncul dari arah mereka berdua. Hahaha, kecak dar. Namun ketika itu juga manusia batu berpanah muncul di sana menghentikan serangan alien yang baru datang. Datang dari mana monster-monster itu? Ucap alien yang ada di sana. Pemanah juga ada di sana, terbuat dari batu. Aku tidak pernah melihat panahnya, tapi aku bisa merasakan kekuatan yang jauh dari ekspektasi. Mereka pun akhirnya kembali untuk bersiap-siap menghadapi mereka semua. Terlihat pedang, batu, dan palu. Pedang, bola besi, dan palu. Maksudnya itu mereka disebut paladin.
Itulah yang Jen katakan, kami harus menjaga jarak, tapi kalau kami terlalu jauh kami akan lenyap dalam seketika. Mengerikan ucapnya melihat prajurit itu. Ya, tapi Jen yang akan menentukan itu. Meskipun perbedaan generasi, manusia super itu bisa disingkirkan. Yang terpenting kita harus bekerja sama, ucap Jen. Pedang yang menghancurkan ya. Lalu pedang hancur itu tiba-tiba utuh kembali. Pedang batu itu pun untuk kembali fokus dan dengarkan aku Angkor. Sekarang bagi kita peluang sudah tidak ada artinya. Meskipun ada gunung yang tidak bisa didaki, meskipun semuanya terbakar, semuanya harus bersiap-siap di sana. Jen terbang dengan kerennya. Wow, 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 wow. Makhluk-makhluk yang mengerikan itu muncul lagi. Kekuatan Jen memanggil para kepala buntung itu. Sekalipun terjatuh, kau tidak akan terlambat. Di sana Sid melihat kejadian itu dengan mata kepalanya. Kekuatan dari Jen Sonata yang sebenarnya masih ada harapan. Jagalah menara, ucap Jen sambil menggunakan kekuatannya. Kita tidak boleh melawan kesempatan ini. Kita dipindahkan ke mobil di mana Devin dan sang pacar Scott sedang melaju entah kemana. Kau mau aku menurunkanmu, ucap Scott. Tubuhmu penuh luka, memangnya kau bisa apa? Scott, aku tidak bisa memulihkan siapa-siapa, tapi aku memiliki kemampuan untuk memulihkan diriku sendiri. Apa maksudnya itu? Kerusakan kumulatif Jen yang telah ditransfer kepadaku sangat besar. Karena itu aku membutuhkan lebih banyak waktu untuk bisa pulih. Intinya, Jen yang sakit, aku memindahkan kesakitan Jen pada diriku. Karena aku bisa memulihkan diriku sendiri, jadi aku bisa pulih dengan sendirinya. Tapi karena luka Jen yang sangat parah, aku pun menjadi luka parah begini dan membutuhkan waktu untuk memulihkan diriku. Tapi tetap saja, kalau kau mau apa setelah turun dari mobil, kau harus pergi dan menolong Jen, ucapnya. Kita tidak punya pilihan lain. Meskipun aku melarikan diri karena kondisiku yang tidak baik, tapi Jen saat ini sedang berjuang. Semuanya akan sia-sia jika Jen dan Ayla kalah dalam pertarungan itu. Yang sambil diperlihatkan Jen melawan mereka semua dan Ayla. Suka atau tidak, ini adalah sebuah tugas karena aku harus melakukan peranku sebagai manusia super. Tunggulah di tempat yang aman, wahai kekasihku Scott. Dan mereka pun akhirnya berbalik. Baiklah kalau begitu, kita pergi bersama, ucap Scott yang memutar mobilnya. Aku bukan manusia super atau siapa-siapa, tetapi aku juga punya alasan untuk kembali. Kita dipindahkan ke pertarungan pantai lagi. Semuanya benar-benar intens pertarungan di sana. Si pedang mengadu pedang dengan si Gera. Si Gera tidak mau kalah, mengayunkan pedangnya. Sadar. Namun berapa kali pun si Gera menghancurkan batu-batu itu dan prajurit batu itu. Prajurit batu itu terus terlahir kembali. Bahkan yang lebih buruk, mereka bekerja sama untuk menghadapi alien si Gera. Hahaha. Si Gera pun terpukul mundur di sana. Ketika terpukul mundur itu terlihat mereka berpencar satu sama lain. Si Gera menyelidiki apa yang akan terjadi. Kecak dar. Luar biasa, ucap si Pari. Sekilas mereka terlihat berusaha untuk mempertahankan dan melindungi menara. Namun pada kenyataannya ada aspek yang menunjukkan pertarungan agresif memburu lawan sambil menyelidiki kekuatan para batu-batu dan manusia batu itu. Ketahanan dan daya tempur yang sangat tinggi dan alasan yang tidak diketahui. Seorang terorganisasi pun rumit dan tidak terlihat. 7 petarung yang dipanggil itu memiliki level kekuatan yang sebanding dengan pemiliknya. Adalah kekuatan Jen Sonata, salah satu manusia super yang terkuat diakui oleh semua orang. Tetapi ketika itu muncul, kita pun diingatkan ketika si Gera bertarung melawan alien-alien itu. Si Gera dengan gagah berani muncul dan bayuan dengan mereka semua. Si Gera yang melempar tubuh Bohama yang saat itu dikalahkannya di pantai bersama anak kecil Chisaki. Alien-alien itu melihat tubuh Bohama yang sudah dikalahkan. Si Gera menatapnya dengan sangat penuh ketegangan. Sambil membayangkan si Gera yang waktu itu membantai mereka. Si Gera adalah orang yang mengantarkan kami semua ke ambang kematian. Dia bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan dan benar saja. Spirit Step. Si Gera pun menggunakan kekuatannya. Dar menghilang dari mereka semua. Apa? Mereka menghilang. Batu-batu itu tidak akan bisa menghentikannya, ucap Pari yang mengatakan itu. Si Gera di sana bersiap memasukkan pedangnya kembali dan kecraksa slash attack. Dia pun mengeluarkan ketebasannya lagi.
Dan benar saja, tebasan lurus yang sangat besar, kekuatan yang luar biasa, bahkan membuat Chen Sonata pun terkejut dengan kekuatan itu. Kita dipindahkan lagi ke Pulau Gagak di mana Nangi dan kawan-kawan sudah mendarat di sana.